Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Marmono Sindi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2208 1020 1079. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, saya akan memaparkan materi mengenai financial leverage atau pengukit keuangan. Namun sebelum kita masuk ke dalam materinya lebih rinci lagi, kita harus tahu dulu leverage itu apa. Jadi leverage itu merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetap atau dana yang mempunyai beban tetap atau fixed asset untuk memperbesar tingkat penghasilan atau return bagi pemilik perusahaan. Nah, leverage sendiri ini dalam manajemen keuangan ada 3 macam. Yang pertama itu leverage operasi, yang kedua leverage keuangan yang nanti akan kita bahas. Terus yang ketiga ada komponen dari keduanya atau kombinasi dari keduanya, yaitu leverage total. Terus apa sih tujuan kita mempelajari leverage? Pastinya untuk keuntungan yang diperoleh nantinya itu menjadi lebih besar dan akan meningkatkan keuntungan juga bagi para pemegang saham. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi financial leverage itu merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan akan memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham atau EPS. Nah, dengan pengertian lain, di mana perusahaan ini membiayai kegiatannya atau operasionalnya dengan menggunakan modal pinjaman serta menanggung suatu beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar sahamnya. Maka penggunaan financial leverage ini dengan harapan agar terjadi perubahan laba per lembar saham atau EPS yang lebih besar dari perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Nah, selanjutnya ada leverage dan laporan laba rugi. Jadi dalam laporan laba rugi ini, leverage operasi dan leverage finansial ini terbagi dua komponennya, di mana leverage operasi ini komponennya ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, dan EBIT. Sedangkan leverage finansial ada bunga, earning before tax, pajak, dan earning after tax. Nah, nantinya seberapa besar perubahan EBIT ini akan mempengaruhi EAT-nya atau earning after tax-nya. Nah, selanjutnya ada degree of financial leverage seperti yang sudah kita kenal pastinya, yaitu DFL atau tingkat leverage keuangan, yaitu merupakan persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS yang diakibatkan adanya perubahan dalam laba operasi atau EBIT. Seperti tadi penjelasan pengertian dari financial leverage-nya. Dan dengan kata lain, DFL ini merupakan persentase perubahan EBIT yang menyebabkan perubahan pada EPS. Dengan demikian, DFL merupakan ukuran kuantitatif dari sensitivitas EPS perusahaan akibat perusahaan dalam laba operasi perusahaan atau EBIT. Jadi semakin besar DFL-nya ini, semakin besar juga resiko dari finansial perusahaannya. Nah, selanjutnya ada rumus dari DFL. Nah, yang pertama ini DFL sama dengan perubahan persentase dalam laba per saham dibagi perubahan persentase dalam laba operasi atau EBIT. Atau DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi I dibagi dalam kurung PD dikurangi dalam kurung 1 dikurangi T, di mana I itu adalah bunga, PD itu adalah dividen yang dibayar, dan T itu adalah pajak. Atau EBIT dibagi EBIT dikurangi I atau bunga tahunan yang dibayarkan. Nah, masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya adalah perusahaan S mempunyai modal sendiri sebesar 800 juta dan akan menambah modal sebesar 400 juta melalui satu dari 3 alternatif pendanaan, yaitu yang pertama saham biasa, yang kedua obligasi pada tingkat bunga 12%, yang ketiga saham preference dengan dividen 11%.
di mana saat ini EBIT perusahaan itu adalah sebesar 120 juta. Dengan adanya ekspansi, maka laba yang diharapkan ini naik menjadi 216 juta dengan tingkat pajak 40%. Dan pada saat ini saham biasa yang beredar itu ada 200.000 lembar. Saham biasa yang dijual itu 4.000 per lembarnya, sehingga apabila perusahaan memiliki pendanaan dengan modal sendiri, maka perusahaan itu harus mengeluarkan saham biasa baru sebanyak 100 lembar lagi. Maka pertanyaannya adalah, hitunglah DFL dengan menggunakan alternatif pendanaan hutang, pendanaan saham preferen, dan pendanaan saham biasa. Serta hitunglah laba dan EPS jika EBIT-nya naik 10%. Nah, untuk mempermudah kita, maka kita cantumkan dalam tabel perhitungan laba dan EPS. Nah, di sini EBIT pada saham biasa, hutang, dan saham preferen itu sama, 216 juta. Dan bunga ini hanya terjadi di hutang, yaitu 48 juta. Maka earning before tax-nya kita tinggal turunin aja. Dan ini tinggal dikurangi. Maka ini tetap, dan ini menjadi 168 juta. Dan ini juga tetap. Lalu dikenakan pajak 40% pada saham biasa, hutang, dan saham preference, menjadi 86.400.000 pada saham biasa, 67.200.000 pada hutang, dan 86.400.000 pada saham preference. Lalu earning after tax-nya tinggal diturunin lagi atau dikurangi menjadi 129.600.000, dan hutangnya 100.800.000. Saham preferensinya sama seperti saham biasa, yaitu 129.600.000. Nah, dividen saham preferensinya ini hanya terjadi kepada saham preference sebesar 44 juta. Maka laba pemegang sahamnya ini tinggal dituruni lagi, ini sama, ini juga sama, dan ini dikurangi menjadi 85.600.000. Nah, jumlah saham yang beredar ini, tadi kan ini naik 100.000 lembar kan, menjadi 300.000 lembar. Hutangnya 200 lembar dan saham preferensinya 200 lembar. Maka EPS-nya 432 pada saham biasa, pada hutang 504, dan pada saham preference 428. Nah, kita diminta untuk menghitung DFL pada hutang, pendanaan saham preference, dan pendanaan saham biasa. Maka pada hutang ini menggunakan rumus ini, maka tinggal masukin aja EBIT dibagi EBIT dikurangi dengan bunga, maka mendapatkan 1,29. Nah, 1,29 ini apabila EBIT berubah 10% baik mau naik ataupun turun, maka laba setelah pajak atau EAT atau EPS-nya akan berubah menjadi 12,9. Nah, DFL untuk pendanaan saham preferensi ini menggunakan rumus ini. Tinggal dimasukkan EBIT-nya 260 juta dibagi 260 juta dikurangi, tadi suku bunganya nggak ada ya di saham preference, lalu dikurangi dengan preference dividendnya 44 juta, dan dibagi dengan 1 dikurangi pajak. Jadi tadi kan pajaknya 0,4 dari 40% kan, jadi 0,4. Jadi 1 dikurangi 0,4 menjadi 0,6. Maka hasilnya adalah 1,51. Nah, ini juga sama, mau naik maupun turun, berubah menjadi 10%. Maka 1,51 ini menjadi 15,1%. Lalu untuk DFL pada pendanaan saham biasa ini rumusnya sama, tetapi tidak ada PD-nya, jadi hasilnya itu 1. Ini juga sama, apabila EBIT-nya naik maupun turun 10%, maka hasil ininya adalah 10%. Nah, selanjutnya adalah untuk membuktikan efek dari perubahan EBIT terhadap laba setelah pajak atau earning after tax bagi pemegang saham yang diperlihatkan oleh besarnya DFL masing-masing
alternatif pendanaan, maka dapat dilihat pada tabel berikut apabila EBIT ketiga alternatif tersebut sudah naik sebesar 10%. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi EBIT-nya yang tadinya 216 juta menjadi 237.600 baik saham biasa, hutang, saham preference. Lalu bunganya juga tetap terjadi di hutang, lalu ini tinggal diturunin saja, tinggal dikurangi juga. Maka EPS-nya pada saham biasa itu 475,2, pada hutang 568,8, dan pada saham preferensinya itu 492,8. Nah, ini tadi baik naik maupun turun kan tetap sebesar 10% kan. Jadi dari perhitungan tabel di atas, kenaikan EBIT-nya itu sebesar 10%, mengakibatkan kenaikan EPS juga sesuai dengan DFL masing-masing alternatif pendanaan, yaitu untuk alternatif saham biasa menjadi 10%, untuk alternatif utang menjadi 12,9%, dan untuk alternatif saham preference sebesar 15,1%. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi saya dan siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.